Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar dulu topik pertama tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Jangan-jangan kita bahas akidah, tapi belum memahami apa itu akidah, ya kan? Apa itu iman? Apa bedanya akidah dengan iman? Di topik pertama ini saya sudah tuliskan di sini ada 5 pokok pembahasannya. Ya, 5 pokok pembahasan ini nanti teman-teman bisa download juga di sini. 1. Anatomi manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kedua, kebutuhan manusia untuk beragama. Kenapa manusia harus beragama? Ketiga, menentukan kebenaran satu agama. Bagaimana agama itu bisa dinilai benar sehingga bisa kita pilih. Ya. Kemudian keempat, makna dan esensi akidah. Nah, dan kelima, korelasi iman dengan akidah. Ini 5 pokok pengantar. Ini baru pengantar ya yang kita pelajari. Nanti setelah itu pelan-pelan kita sarikan dari kitab-kitab yang telah kita tunjukkan. Baik, sekarang kita masuk bagian pertama. Tolong teman-teman fokus dulu ya. Kita belajar tentang anatomi manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini akan masuk korelasinya dengan hal-hal terkait agama dulu. Baru dari situ nanti akan turun pengertian akidah dan iman. Bismillah. Mudah-mudahan semua bisa terfokuskan, terlihat dengan baik. Baik, cukup ya, bisa kelihatan dari sini ya. Kalau saya geser ke sini, bisa nggak? Saya geser dulu ya, supaya nggak terlalu jauh gitu. Bismillah. Nah, segini. Kelihatan ya? Nah, ini saya juga lihat deh. Bisa lebih tampak. Nah, tolong nanti di zoomkan ya, supaya lebih kelihatan. Bismillah. Kita pelajari yang pertama, anatomi manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagian materi ini pernah saya sampaikan dalam ta'lim umum. Anatomi manusia. Ya. Anatomi manusia ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nanti kalau yang sudah ada bisa lihat buku kami yang Ma'rifatul Insan ya. Ma'rifatul Insan, bimbingan menuju manusia paripurna. Di situ lebih terperinci. Ya. Kalau kita belajar di kedokteran misalnya, ya anatomi itu kan cenderung membahas tentang fisik ya, hal yang terkait dengan fisik. Misalnya anatomi tubuh gitu kan, lebih kepada mempelajari, membedah segala yang terkait dengan tubuh kita. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, hanya kalau kita melihat di disiplin ilmu yang ada saat ini, dalam konteks kemanusiaan, belum ada yang membedah tentang anatomi manusia secara utuh. Ya, bagaimana satu sosok disebut dengan manusia, seperti apa bagian-bagiannya, secara terperinci seperti apa isinya, fungsinya bagaimana, ya, belum ada yang memberitakan, menyampaikan secara terukur menjadi disiplin pengetahuan yang sampai ke sana. Ya, ini wajar dipahami. Kenapa? Karena memang yang sangat mengetahui ya tentang sebuah ciptaan itu hanya penciptanya. Bukankah pembuat kapal akan sangat mengerti tentang kapal? Ya kan? Pembuat pesawat akan sangat mengerti tentang pesawat. Pembuat handphone sangat mengerti tentang handphone sehingga bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Bukan cuma hardware-nya, software-nya juga. Di hardware ada ini, ada ini, ada ini, software-nya ini, fungsinya begini, kaitan software dengan hardware juga seperti ini. Ada yang logika berpikir sederhana, setiap pencipta akan sangat mengetahui apa yang diciptakan. Demikian adanya, kenapa belum kita temukan pembahasan tentang anatomi manusia secara utuh dan detail ya dalam karya-karya yang ditampilkan oleh manusia? Karena memang manusia tidak bisa menciptakan manusia. Ya, manusia tidak bisa menciptakan manusia. Artinya manusia bukan pencipta manusia. Ya, maka kita mesti mengembalikan kepada pencipta hakiki bagi manusia dan setiap makhluk yang ada. Tiada lain, yaitu kita harus kembalikan kepada keterangan sang pencipta. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nanti akan belajar kenapa kita menuhankan Allah dan kenapa kita memilih Allah sebagai Tuhan serta Islam sebagai agama kita. Nanti ada turunannya, ada dasarnya. Ya, jadi kita sepakat bahwa untuk mengetahui tentang manusia secara utuh, kita harus kembalikan kepada pencipta manusia. Ya. Pencipta manusia. Dalam hal ini yang kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baik.
Dalam hal ini yang kita yakini Allah Subhanahu wa taala. Nanti turunannya kita akan belajar ya, kenapa kita menuhankan Allah, dari mana datangnya nama Allah. Ini spesial semuanya. Kita akan bahas ya. Baik. Nah, kalau kita ingin mengetahui informasi segala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lacak lewat firman-firman Allah. Ya, ini akan kita bedakan bahasanya. Kalau manusia kan berkata, ya kan? Kalau Nabi Rasul bersabda, kalau Allah kan berfirman, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman yang disampaikan yang berisi informasi tentang segala bentuk ketetapan darinya, baik penciptaan, ya, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan, ya kan? Keterangan-keterangan yang sangat penting dalam kehidupan dan sebagainya. Ya, ini ada dalam firman-Nya. Nah, sedangkan firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua terhimpun dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat manusia demi menerangkan siapa manusia, bagaimana manusia itu, seperti apa risalah kehidupannya, kenapa dia diciptakan, ya, mesti ada yang menjelaskan, itu kan? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan dimensinya yang sangat tinggi, sangat berbeda jauh dengan makhluk, laisa kamitsli syai', ya, maka tidak memungkinkan bagi kita manusia, bukan bagi Allah. Kalau bagi Allah semua sangat tidak mustahil. Ya, semua ketika kun fayakun, semua terjadi dan sebagainya. Tapi bagi kita punya banyak kelemahan yang tidak bisa kemudian berinteraksi langsung seperti kita dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat dan kita belum sampai kepada makom-makom tertentu yang untuk menatap Allah saja di dunia ini kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, kecuali nanti ada alam lain yang Allah sudah siapkan sesuai dengan bekal kita masing-masing di pembahasan-pembahasan berikutnya supaya kita gali nanti lebih mendalam. Maka Allah utuslah secara singkat utusan. Ya, utusan membawa misi. Di antara misinya menjelaskan ketentuan Allah, firman-firman yang ada dalam Al-Qur'an ini. Baik, nah utusan ini dalam bahasa Arab disebut dengan rasul namanya. Ya, rasul. Misinya membawa risalah, message, ya. Pesan-pesan Rabbani. Nah, ini jadi diutus seorang rasul untuk menyampaikan supaya lebih mudah diterima oleh bahasa kita. Ya, bahasa kemanusiaan, bisa hidup di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan kan nggak memungkinkan ya bagi kita untuk berinteraksi seperti halnya manusia, nggak mungkin gitu ya. Hadir di sekitaran kita ini itu sifatnya laisa kamitsli syai', nggak sama. Kalau sifat manusia disamakan dengan sifat Tuhan atau sebagian dari sifat Tuhan, nanti setiap manusia bisa mengaku Tuhan. Ya, seperti Fir'aun pernah mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, Namrud juga demikian dan sebagainya. Ya, dan disadari sepenuhnya pada akhirnya kalau dia itu manusia punya keterbatasan, nggak mungkin jadi Tuhan, dia meninggal juga ya, kemudian juga punya banyak kelemahan dan sebagainya. Karena itulah Allah ingin menunjukkan kepada kita melalui rasul yang diutus bahwa kita ini manusia, kita ini ciptaan, dan harus menyadari bahwa sepenuhnya kita ini makhluk yang punya tugas-tugas tertentu. Maka diutuslah rasul dalam setiap perjalanan umat manusia. Dari Nabi Nuh alaihissalam, kalau Adam alaihissalam kan bukan rasul ya, tapi nabi. Bedanya nabi dengan rasul, kalau nabi itu diutus ya, beliau tidak memiliki umat, jadi hanya untuk pribadinya saja, terdekatnya saja. Adam ya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nubuwah, di situ ada istrinya, keluarga terdekatnya. Nanti ketika itu kemudian berketurunan menyebar dan menyebar, nanti setiap umatnya berganti zaman dengan hukum yang telah Allah tetapkan supaya semua mengenal Allah, punya bekal yang baik, diutus rasul-rasul ya. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai yang terakhir untuk seluruh umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Ya, maka setiap rasul itu nanti akan diberikan kitab yang disebut dengan hudan namanya. Hudan. Ya, ini yang disebut hudan ini adalah bimbingan atau pedoman hidup berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diturunkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia supaya benar menjalani kehidupan di bumi sebagai khalifah. Ya. Nah, ini ya pedoman hidup ini. Adam juga sama, ketika turun diberikan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim
walahum yahzanun. Sekarang dimulai misi kehidupan manusia. Adam dan pasanganmu turun ke bumi, jalani kehidupan. Aku akan berikan pedoman hidup. Siapa yang mengikuti pedoman hidupku ini, ya, pedoman hidup yang telah Allah tetapkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka aku jamin, kata Allah, kehidupannya akan selalu lekat dengan ketenangan dan juga kesenangan. Khauf itu takut, gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Walahum yahzanun, tidak sedih. Ya, tidak sedih itu artinya senang. Jadi konsepsi kehidupan di bumi itu sebetulnya tenang dan menyenangkan, menenangkan dan menyenangkan, kan? Di pekerjaan menyenangkan, di rumah tangga demikian, dalam kehidupan sosial demikian. Jadi kalau ada yang sering mendatangi kegelisahan atau mendapati ketidaktenangan, ya, maka boleh jadi kalau hidupnya sering galau, sering sedih dan sebagainya, ini pedoman hidupnya yang belum digali. Nanti setiap pindah generasi, hudannya muncul dan diberi nama dengan nama tertentu untuk membedakan dengan masa-masa setelahnya. Ya, seperti di zaman Nabi Musa, misalnya kan ada Taurat, zaman Nabi Isa alaihissalam ada Injil, sebelumnya zaman Nabi Daud ada Zabur, ya. Itu semua disebut hudan. Ya, kalau Anda lihat misalnya di Quran surah 17 Al-Isra di ayat kedua, ya, wa ataina Musal kitab, kami berikan pula kepada Musa kitab, pedoman hidup. Ya, apa kitabnya? Taurat. Ya, kita sudah paham Taurat di Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Ya, wa anzalat Taurata wal Injil. Nah, Taurat disebut Tauratnya dengan hudan. Kembali ke Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitabah, kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab sebagai pedoman untuk umatnya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel, dan kami jadikan kitab Taurat ini sebagai pedoman hidup untuk kelompok Bani Israel saja. Jadi terbatas Bani Israel. Boleh jadi nanti di satu umat nabinya bisa banyak. Ya, seperti saya sampaikan di era Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi wassalam. Ya, di era Nabi Isa ada Nabi Isa alaihissalam, ada juga Nabi Yahya gitu kan yang lahir sebelumnya. Kemudian di eranya misalnya Nabi Musa, ada Nabi Nuh alaihissalam, ya, keduanya bahkan ditugaskan bersamaan. Nabi Musa sebagai seorang rasul, Nabi Nuh pendampingnya gitu kan, alaihi wassalam. Nah, jadi ini hudan. Nabi Muhammad diutus untuk umat yang terakhir sampai kehidupan berakhir. Karena itu bahasanya di Quran tidak menunjuk kepada kelompok atau etnis tertentu. Kalau sebelumnya kan umat, kaum, bani gitu kan, Bani Israel, ya Bani Israel. Nabi Muhammad tidak. Ya, maka karena beliau rasul terakhir untuk semua manusia sampai kehidupan itu berakhir, ya, dan terkumpul ajaran para rasul sebelumnya di risalah Nabi Muhammad SAW, maka firman yang Allah turunkan pun, petunjuk kehidupan hudan yang diturunkan pun itu sifatnya lebih komprehensif. Ya, mencakup semua petunjuk yang telah disampaikan rasul-rasul sebelumnya dan kemudian diteruskan sampai dengan kehidupan berakhir, dikumpulkan di satu nama yaitu Al-Qur'an. Ya, diturunkan di waktu yang istimewa. Kemudian kitabnya karena istimewa, rasulnya istimewa, waktunya istimewa, dan fungsinya tetap kembali ke sini hudan. Yaitu ke Al-Baqarah ayat 185. Ya, Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa itu, bulan yang kita diperintahkan berpuasa itu, diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsinya Al-Qur'an? Hudan linnas ini. Hudan menjadi pedoman hidup linnas untuk semua manusia. Karena bahasanya menggunakan linnas, kan, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ya, dan ini sifatnya bentuk jamak, teman-teman sekalian, menunjuk sifat sosial, bukan tunggal. Jadi Nabi diutus bukan untuk orang per orang, tapi semua. Bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab, kan, tapi untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Maka Al-Quran pun ini pedoman hidup untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Ya, nah ini dasar yang pertama dulu untuk kita ketahui. Ya, jadi kita mengetahui Allah berfirman, firman-Nya disampaikan pada Rasul yang dipilih untuk umat terakhir Nabi Muhammad SAW, kan? Kemudian kitabnya disebut dengan Al-Quran, maka firman-Nya ada dalam Al-Quran, dan ini disampaikan konsepsinya sebagai pedoman hidup untuk semua manusia, karena semua manusia dan kita termasuk manusia. Artinya semua referensi terkait kehidupan kita, kalau ingin mengetahui tentang petunjuk-petunjuk dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rujukannya dari sini. Jelas ya? Rujukannya dari Al-Quran. Nah, penjelasan-penjelasan terkait Al-Quran nanti akan disampaikan oleh Rasulullah. Tafsir terbaik kan dari Nabi SAW, karena beliau diutus itu untuk menafsirkan, menjelaskan. Tafsir itu menjelaskan.
secara terukur, secara jelas, sehingga tidak ada lagi kegamangan akan pemahaman-pemahaman dari apa yang kita kaji. Itu tafsir. Kedalamannya disebut dengan takwil namanya. Oke? Nah, di sini karena fungsi Nabi itu menjelaskan, menerangkan kandungan-kandungan Al-Quran, baik melalui perkataan beliau, baik melalui tindakan beliau, baik melalui ketetapan beliau, atau sifat-sifat kehidupan beliau yang terkait dengan risalah, itu semua disebut dengan hadis namanya. Hadis. Ya. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Segala yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan ketika menjelaskan kandungan wahyu dari Al-Qur'an, kemudian perbuatan, ya, beliau nggak berkata, tapi ada perbuatan menunjukkan kepada kita. Al-Qur'an berfirman wa aqimus shalat, tunaikan salat. Itu kan bagaimana caranya? Ya, maka Nabi menjelaskan dengan perkataan misalnya kan, ketika beliau menerangkan kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, begini cara salat yang benar, diterangkan dengan perkataan. Tapi ketika mempraktekkan itu kan tidak berkata-kata kepada sahabat, menjelaskan langsung takbir bagaimana, kan, sampai dengan salam. Sahabat yang menyimak dari belakang memahami, meriwayatkan kembali sehingga sampai kepada kita diajarkan dalam bentuk perilaku. Takrir ketetapan, ya. Beliau tidak mengatakan iya misalnya, atau tidak juga melarang, tapi mendiamkan persoalan tertentu yang dibenarkan oleh beliau menjadi sebuah ketetapan. Ya, ada sifat-sifat perilaku misalnya kan, sifat-sifat hiasan kehidupan. Nah, ini semua yang terkait disandarkan kepada Rasulullah disebut dengan hadis, ya. Jika berkorelasi dengan kehidupan terkait dengan syariat, ya, terkait dengan syariat. Kemudian ketika itu menjadi tuntunan kehidupan, jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, ya, jadi tuntunan kehidupan yang kita ikuti. Ya, tuntunan yang kita ikuti, jalan yang kita ikuti, ya, secara singkat disebut sunnah namanya. Nah, sekarang paham ya antara hadis dengan sunnah, ya. Ya, kalau di ilmu hadis ini disamakan. Jadi nanti sunnah itu pengertiannya ada dalam pengertian fikih, ada dalam pengertian usul fikih, ada dalam pengertian ilmu hadis. Yaitu nanti berbeda. Ya, kalau kita masuk ke dalam pengertian hadis, maka tadi segala yang bersandar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan, perbuatan, perilaku atau sikap dan sifat yang melekat kepada beliau, kan? Nah, kalau kemudian kita ikuti maka menjadi sunnah dalam kehidupan. Nah, kalau kita bawa kepada persoalan usul fikih, nanti beda lagi timbangannya. Ya, kalau kita hadirkan ke kaidah, nanti ada pertengahan mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke sini jadi hukumnya wajib, tarik ke kiri makruh, ke sini lagi menjadi haram. Jadi konsepsi hukum namanya. Ya, dasarnya bisa berbeda. Apa yang dikerjakan itu mengandung pahala, tidak bisa dikerjakan pun karena alasan tertentu tidak mengandung dosa, kan? Maka ini sudah masuk ke dalam kaidah-kaidah di fikih. Nanti masuk ke dalam terapan fikih, terapannya sudah masuk ke praktek. Makanya kita kenal nanti misalnya ada sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, ya. Nah, yang kita maksudkan di sini dalam konteks pengertian ilmu hadis, ya. Jadi kalau segala yang disandarkan kepada Rasulnya disebut hadis, kalau ini menjadi tuntunan kehidupan yang kita ikuti disebut sunnah. Karena itu ada yang sering kita dengar syiar atau istilah-istilah yang terkait dengan syariat itu Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Itu bukan ingin menunjuk pada golongan tertentu. Jadi jangan dipahami kalau Al-Quran Sunnah misalnya, oh ini kelompok A, kelompok B, tidak demikian. Ya, semua orang Islam itu pasti Al-Quran Sunnah. Semua orang Islam. Gak mungkin ada orang Islam itu nggak Al-Quran Sunnah. Mustahil. Ya, mustahil. Rujukan bagi orang Islam sumbernya itu cuma dua. Yang paling utama, ya, Al-Quran dengan Sunnah. Nanti turunannya penjelasan-penjelasan. Ya, apakah nanti ada kesepakatan ulama disebut ijma, analogi disebut dengan kias, kemudian penjelasan-penjelasan yang lain ada istihsan, istishab, ya, dan seterusnya gitu. Jadi saya ingin sampaikan kalau ada Al-Quran Sunnah ini menunjuk sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang di situ kita temukan pedoman kehidupan. Jadi jangan kemudian kalau ngaji sama Ustadz Fulan, ini Quran dengan Sunnah. Kalau ini bukan Quran Sunnah, ya gimana? Masa Muslim nggak ngaji Quran Sunnah? Itu sholatnya bagaimana gitu, ya? Adapun pemahaman terhadap Quran dan Sunnah boleh jadi ada perbedaan di situ pada cabang-cabangnya, bukan pada yang pokok. Nah, di sini penting untuk saling menghormati sepanjang itu dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang. Ya, kayak yang pokok tuh barusan kan sholat subuh, ya. Sholat subuh itu pokok. Pokoknya sholat yang pokok, yang fardu, ya, pokok itu fardu, ya, wajib, ya, bin kudu lah gitu, ya, bahasa Jepangnya itu begitu. Jadi sholat ini kan pokoknya nih, usulnya namanya. Nah, nanti ada cabang-cabangnya di sini furu'iyahnya, ya, yang bukan termasuk kepada rukun pokok,
Misalnya apa? Dalam sholat subuh kan misalnya ada kunut kan, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Nah, ini nanti merujuk kepada ini, keterangan-keterangan. Kapan Nabi pakai kunut? Kenapa Nabi pakai kunut? Kapan tidak pakai kunut? Kenapa nggak pakai kunut? Di situ kemudian ada pilihan-pilihan. Ya, ada yang pakai kunut, ini dalilnya seperti ini. Ya, misalnya dipilih nanti oleh Al-Imam Syafi'i yang paling populer, gitu kan? Kemudian Imam Malik juga kunut di subuh. Imam Malik kunut, cuma kunutnya beliau sebelum rukuk, silent, disirkan. Kalau Imam Syafi'i memilih riwayat yang jahar setelah ruku. Setelah ruku yang tidak sami Allahu liman hamidah, kemudian kunut jahar dalam berjamaah, ya. Sir ketika tunggal atau sendirian. Nah, jadi yang mempraktikkan Imam Syafi'i, Imam Malik, perbedaan pada prakteknya terkait dengan posisi waktunya atau keadaannya. Kemudian Imam Ahmad memilih untuk pertengahan, ya. Nanti pas ada nazilah peristiwa tertentu saja. Kita akan bahas nanti secara mendetil. Ya, Imam Abu Hanifah memilih untuk tidak kunut, alasannya begini. Itu semua furu'. Ya, bukan hal yang pokok. Semuanya justru mengacu referensinya kepada sunnah. Karena nanti ada turunan sejarah mengatakan Nabi kunut dalam peristiwa A, gitu kan? Setelah itu kejadiannya begini. Hadis dari Ibnu Umar, beliau meneruskan kunutnya, mengajarkan kepada Al-Hasan doanya. Hadis lain praktekkan beliau nggak kunut lagi setelah itu, ya kan? Nanti muncul surah di Ali Imran itu yang ayat 128. Ya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kan? Jadi ketika turun ayat itu nanti Nabi mengajarkan kepada Al-Hasan doanya yang Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Ibnu Umar kemudian melestarikan itu, ada sahabat yang tidak meneruskan. Di sini baru ulama melihat, ya, oh saya mau teruskan aja, toh Nabi pun tidak melarang dan mengajarkan doa. Yang lain mengatakan, oh itu Nabi kunutnya saat ada peristiwa tertentu disebut nazilah, maka muncul istilah kunut nazilah. Yang lain mengatakan saya tidak kunut saja karena asalnya nggak kunut, ya, ada peristiwa itu baru kunut, makanya tidak kunut. Nah, ini pandangan terhadap sunnah, ya, pandangan terhadap sunnah. Jadi kalau ada yang misalnya yang kunut, jangan Anda katakan itu bukan sunnah. Atau kalau ada yang kunut mengatakan itu bukan sunnah, bukan. Ya, semua mengacu ke sini. Jadi jangan sampai diukur lah yang furu'iyah. Ini menunjukkan pemahamannya terbatas, belum mengerti gitu, belum paham. Nah, pada yang belum mengerti ini jangan dimarahi. Jadi jangan sampai terlibat ikut-ikut pertentangan. Saya tidak mengajarkan permusuhan, ya? Tapi lebih mencerahkan, cari referensi, cari wacana. Kita bisa berbeda pendapat, tapi saling mahabbah, saling mencintai. Ya, kalau dasarnya kita itu bening, bersih, ada rasa cinta, ada rasa kebaikan, insya Allah kehidupan kita akan lebih nyaman. Minimal untuk kita sendiri tenang. Oh, ini kok mau jadi baik malah mikirin orang. Anda aja ibadah belum benar, masa sudah ngoreksi ibadah orang lain, kan? Apa kita menjamin ibadah kita sempurna? Kan belum tentu juga gitu ya. Di sini pentingnya kita bersikap adil dan bijak ya. Minimal untuk diri kita. Perbaiki dulu. Jadi ini saya ingin terangkan ini dulu ya. Terangkan dari sini dulu supaya mengerti apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah. Dan kenapa kita merujuk ke situ gitu ya. Dan memahami ini pun nggak bisa memahami sembarangan dengan persepsi kita. Dengan akal pikiran tuh nggak boleh. Kita harus kembali kepada keterangan para ulama yang merujuk keterangan-keterangan dimaksud. Nah, karena itu terkait dengan penciptaan manusia ini, jika kita bisa menemukan mengapa manusia membutuhkan agama, dari agama turun akidah, dari akidah turun iman, dari situ kita memilih kenapa Tuhannya Allah. Jadi kalau ditanya sekarang kita mengerti bagaimana menjawab argumen semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayo jawabnya seperti apa? Kita harus punya jawaban. Kalau Anda ditanya kenapa Anda milihnya Allah Tuhannya, bukan yang lain, jawabnya apa? Ini pertanyaan kan simple gitu, ya. Tapi sebetulnya sudah terjawab semua di Al-Quran. Keterangan di hadis juga ada. Dan kalau ada yang bertanya begitu lagi, jawabannya lebih gampang. Ya, kenapa Anda tidak ikut agama ini? Kenapa pilihnya Allah? Ya, Anda bisa jawab, maaf pertanyaan itu sudah ada 15 abad yang lalu. Anda telat menanyakannya. Gitu kan? Anda telat bertanya yang 15 abad yang lalu sudah ada jawabannya. Ini jawaban saya begini-begini. Jadi bisa berdakwah dengan cara yang baik. Ya, yuk kita masuk ya. Kita ada... Masya Allah, sebentar lagi jam 6. Tadi kan kita mulai agak telat dikit ya, jadi kita bonus nanti setelah 5 menit ya. Ini seizin saya hapus dulu. Kalau sudah paham ini, konsepsi, cara berpikirnya, konstruksi berpikirnya mengerti, baru kita masuk kepada sisi pembahasan yang pokok bagian pertama. Anatomi manusia gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, nanti jabarannya insya Allah saya tuliskan di intisari ya. Kadang-kadang nanti untuk mempercepat misalnya, saya sampaikan dulu pokoknya, nanti dalilnya nanti Anda bisa lihat secara terperinci, atau nanti kalau diperlukan yang penting saya akan tuliskan ya, secara khusus. Disebut manusia, konsepsi berpikirnya secara singkat begini, secara singkat ya. Kalau nanti mau lebih mendalam, dibaca buku yang pernah saya sajikan tentang manusia, Ma'rifatul Insan ya, Ma'rifatul Insan. Bimbingan menuju manusia paripurna.
Disebut manusia, setidaknya anatominya terbagi pada 3 bagian. Jadi kalau satu di antara 3 ini tidak ada, maka kemanusiaannya dipertanyakan. Hati-hati ya, cek diri kita juga ya. Yang pertama, itu sudah ada fisiknya dulu. Ada bodinya, ini ada tubuhnya. Ini nanti yang di dunia kedokteran atau di kesehatan, ini ada anatomi tubuh. Ya, saya pun dulu belajar biologi, ada anatomi tubuh kan. Terus ada skeleton, ada kerangka gitu kan, yang kita pelajari dan sebagainya. Nah, ini ada fisiknya yang pertama. Baik, dan ini fisik yang pertama kali berproses, disempurnakan. Ya, misalnya kita temukan di Quran surah ke-15 ya. Al-Hijr misalnya, di ayat ke-28. Sudah? Kemudian, di turunan hadisnya yang paling gampang Al-Arba'in saja ya. Al-Arba'in kan ini mudah diakses ya, yang karya Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat, riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah ya thumma fayursalu ilaihi al-malak ya kemudian fayumaru bi katbi 40 dan seterusnya hadis. Nah, ini yang pertama, jadi yang pertama dibentuk yang fisiknya dulu, fisiknya. Ini yang paling dasar, ya. Dari Quran surah 15, dari ayat 28 sampai dengan, kalau mau diteruskan, ayat 29-30 gambarannya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya, dan ketika Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat dan sebagian kalangan jin yang ada pada saat itu, ini sungguh aku khaliq. Ini ayat yang langsung menyebutkan Allah itu sebagai khaliq. Nih, Allah khaliq. Jadi kalau kita mengatakan Allah sang khaliq, ya, pencipta, Allah langsung mengatakan ini khaliq, akulah sang pencipta. Ya, akulah Tuhan. Jadi kalau di Al-Quran itu tegas kalau aspek ketuhanan. Nanti kalau sudah masuk ke bagian ketuhanan kita akan bahas ya. Bagaimana Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sayalah Allah, ya, Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah, sembah saya. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menunjukkan kalimat saya Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, sembah saya, cuma di Al-Quran. Ya, kalau Anda nggak percaya silahkan cek, bandingkan dengan kitab manapun. Saya punya koleksi kitab-kitab yang diyakini sebagai kitab suci, tapi hanya di Al-Quran ditemukan kalimat. Ini kita dalam keilmuan ya, argumentasi keilmuan. Jadi kita bahas dalam perspektif ilmu. Dan turunannya, pembuktiannya lewat pembuktian penelusuran gitu. Silahkan dicek. Nah, jadi cuma di Al-Quran ada statement mengatakan saya Allah yang dipertuhankan, sembah saya. Ya, nah, itu sangat pede dan penting itu keluar. Kenapa? Karena yang menyampaikan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, karena itu Allah yang menyampaikan Tuhan yang sesungguhnya, maka Allah langsung mengatakan. Ya, kan kalau kita manusia tidak memiliki kuasa tertentu, nggak mungkin kan mengatakan. Anda kan nggak mungkin mengatakan saya presiden sementara Anda bukan presiden, mustahil kan? Pasti ada kekakuan, kalau nggak di lisan, di tulisan. Ya, Anda mengatakan saya raja, tapi Anda bukan raja, nggak mungkin kan? Hanya raja yang mengatakan saya raja. Hanya presiden yang mengatakan saya presiden. Hanya ustadz yang mengatakan saya ustadz. Anda mengatakan sesuai dengan jabatan yang disandang, ya, passion yang dipilih. Pasti dikatakan, ya kalau Tuhan pasti mengatakan saya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak akan berani mengatakan saya Tuhan. Ya kan? Fir'aun pun ketika mengatakan saya Tuhan, diralat kan ujungnya? Ujungnya diralat. Saya sekarang yakin pada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi dia pun meralat sendiri gitu. Jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, ini Allah menyebut secara langsung dengan sangat pede luar biasa, dan memang itu adalah hak Allah sesuai dengan sifat dan keagungannya. Saya khaliq. Inni khaliqum basyara. Saya akan mencipta manusia, ini disebut dengan basyar. Kalau sudah basyar, itu sudah masuk ke tampilan fisik. Ini ya. Jadi kalau sudah menyoal tentang fisik disebut basyar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, secara tunggal. Nanti ada basyara ini sekali dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah menyebut aspek fisik, nih ya, yang terkait dengan misalnya penampakan kulit. Kulit itu juga dari bahasa Arab itu disebut dengan basyarah. Ya, yang kulitnya halus. Halus, diraba halus, enak dipandang. Jadi untuk membedakan dengan makhluk lainnya. Ya, kalau binatang kan kulitnya beda.
Ya, silakan cek kalau nggak percaya. Anda keragunan kalau sudah buka nggak ada PPKM, silakan cek. Bedakan antara kulit Anda misalnya dengan kera. Bisa kelihatan bedanya kan dengan singa gitu kan, beda. Nah, manusia disebut bashar karena tampilan fisiknya, kulitnya itu bagus, halus, baik, beda dengan makhluk lainnya. Termasuk dengan tumbuhan. Kulit pohon kan beda dengan manusia ya. Nah, ini fisikal. Termasuk nanti ada fungsi tubuhnya yang terkait dengan nafsu, yang butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Ini bashar namanya. Ya, bashar. Jadi kalau sudah disebutkan bashar, ini sudah masuk aspek fisik. Ya, bahkan nanti detil. Detil sekali di surah Al-Hajj ayat yang kelima perkembangan fisik ini disebutkan. Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima disebutkan. Ya, di surah Al-Mu'minun setelah menerangkan tentang surga ya sampai dari 1 sampai dengan ke-9 itu surah sampai dengan ke-11 bahkan ya terkait dengan surga Firdaus yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, itu setelahnya disampaikan tentang manusia. Bagaimana kemudian berproses di dalam rahim yang kokoh, prosesnya bagaimana, detailnya disampaikan dalam hadis, setiap perkembangannya. Jadi kalau sekarang ada USG, ya yang profesinya bidan dan sebagainya, atau dokter kandungan, SPOG, itu ayatnya ada dalam Al-Quran, ada banyak. 15 abad yang lalu Allah menerangkan perkembangannya. Sekarang baru kita temukan lewat pengecekan misalnya USG dan sebagainya. Ya, baru kita lihat nih, oh ini begini, di Quran sudah ada. Jadi satu-satunya riset ilmiah yang sekarang terbukti tentang segala yang terkandung dalam janin, keterangan satu-satunya terdapatnya dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang mohon maaf ya, berasal dari satu padang pasir, peradaban belum muncul, informasi terbatas, bisa menyampaikan ini semua yang risetnya 15 abad kemudian baru terbuktikan. Kalau bukan keterangan Sang Khalik pencipta kita mustahil. Ya, ini terkait dengan fisik. Jadi manusia mesti ada fisiknya. Seperti saya kan, kelihatan nih. Beda dengan Anda yang ada sekarang. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, kalaupun ada yang mirip, nggak akan 100%. Ya, nggak ada bagai pinang dibelah dua gitu kan. Mau dibelah dua, dibelah tiga, dibelah empat, tetap bakal ada pembedanya. Karena secara fisikal ada penandanya. Ini kalau disebutkan nih, ya kan sekarang kita bisa pindah dari sidik jari, ya terus dari genetik DNA, sekarang diambil dari rambut, dari apa, nggak akan sama 100% semuanya. Pasti ada perbedaan secara fisik. Ya. Jadi secara inti disebut manusia mesti ada fisiknya. Ya, yang kedua, teman-teman sekalian, setelah itu ada roh sebagai sumber kehidupan. Roh, ya, roh sebagai sumber kehidupan. Makanya di ayatnya juga ayat yang sama. Kalau kita teruskan, nanti secara fisik nanti kita bahas lebih dalam kalau yang dalil-dalilnya. Nanti turun surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan sebagainya. Nah, yang penting tahu dulu manusia mesti ada fisik. Kedua, roh. Roh, ayatnya sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kan? Maka ketika disempurnakan fisik ini, setelah sempurna, bertahap, berjalan kesempurnaan, usia 4 bulan ditiupkan roh. Di roh. Roh ini usia 4 bulan kandungan. Dalam kandungan. Ya, berkembang, usia 4 bulan, roh ditiupkan. Ya. Fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Maka diutus seorang malaikat meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bi katbi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal sebagai bawaan dalam hidupnya. Jadi ini roh sudah masuk dalam usia kandungan 4 bulan. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, sudah usia 4 bulan masuk, nah itu rohnya sudah ada dalam janin dimaksud ya. Maka nanti ada fikih atau bimbingan-bimbingan tertentu bagi para bumil, ibu-ibu yang tengah hamil. Jadi nanti usia 4 bulan ini mesti hati-hati. Ya, biasanya kan suka lupa tuh trimester pertama dijaga itu baru jagaan secara fisik. Menjaga fisik. Tapi penjagaan sesungguhnya setelah masuk 4 bulan karena rohnya sudah masuk. Awas ya. Nah, ini roh yang menjadi sumber kehidupan. Jadi nggak mungkin saya bisa berkata, ya bertutur, bergerak ini kalau nggak ada roh. Jadi harus ada fisik, ada roh. Yang ketiga secara cepat akal. Ya, akal. Jadi manusia itu mesti punya fisik sumber kehidupan, roh, fisik sumber pergerakan, ya, roh sumber kehidupan, dan akal ya untuk kontrol pergerakan itu. Ya, bagaimana akal dengan pengetahuan nanti meneruskan bimbingan dari roh. Kata roh, kamu bergerak begini, dicerna oleh akal, ya akal mengikat itu semua, karena itu disebut akal untuk mengikat. Mengikat antara hubungan roh dengan fisik. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh roh nanti sebelum dieksekusi oleh fisik, itu nanti diikat dulu oleh akal. Akal kita akan mencerna. Ya, diperintahkan dari roh nanti. Nanti ada dari roh itu ada sumber takwa yang memerintahkan kebaikan. Sepersekian detik tuh, Masya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan. Sepersekian detik. Ya, kata roh, sampaikan untuk disampaikan. Nanti dicerna oleh akal, diikat, disampaikan lewat lisan. Ditatap oleh pandangan, bergerak kaki dan sebagainya. Nah, itu nanti ada akal untuk pengikat.
Ya, akal ini teman-teman sekalian dan roh ini dan fisik ini itulah tiga yang membentuk kemanusiaan seorang manusia secara umum. Pokoknya ada tiga. Kalau hilang salah satu, maka kemanusiaannya juga terhenti. Ya, misal ini fisik ada, roh ada, akal nggak ada, jadi hewan. Paham ya? Jadi hewan. Hewan kan nggak berakal. Jadi kalau Anda menuntut hewan berpikir, itu keterlaluan. Ya, ada ayam misalnya Anda sudah nyapu, ayam buang kotoran, Anda marahin tuh, dasar ayam, mikir tahu, tadi kan baru saya bersihkan, itu Anda yang nggak berpikir. Karena ayam kan nggak mikir gitu. Ya, jadi jangan marah-marah sama hewan, nggak ada kerjaan. Ya, nggak ada kerjaan, karena hewan nggak berpikir. Ya, nah kemudian juga kalau ada fisik nih, ada akal, tapi rohnya nggak ada. Nah, ini namanya jasad sudah terhenti. Ya, sudah meninggal. Roh nggak ada tuh udah meninggal. Ya, kalau roh dicabut, ini fisiknya ada gitu kan. Kemudian juga ini masih bersemayam, walaupun tidak berfungsi kan, bersemayam dalam dirinya karena nggak ada rohnya. Jadi ini nggak hidup, ini meninggal. Karena unsur kehidupan dicabut, dia meninggal. Jelas ya? Nah, kalau rohnya ada, akalnya ada, fisiknya nggak ada. Nah, ini gentayangan. Mustahil ini. Ya, ini mustahil nih. Ya, kuntilanak, pocong, genderuwo, macam-macam dan sebagainya itu istilah-istilah manusia gitu ya. Nah, ini nggak ada. Jadi kalau sudah fisiknya nggak ada, ini juga nggak ada kehidupan, gitu kan? Maksudnya nggak bisa bergeraknya seperti apa nih? Ya, karena itu mohon izin, manusia disebut manusia dengan sifat basyariahnya, kebasyarannya mesti ada fisik, roh dan akal. Apa kaitannya dengan agama? Kaitannya adalah setiap bagian dari manusia ini, saya tidak katakan tubuh ya, setiap bagian dari manusia, teman-teman sekalian, ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Harus ada nutrisi, harus dipupuk, kalau nggak hidup. Ya, kita ambil contoh misalnya fisik nih. Fisik ini punya kebutuhan, punya nutrisi. Kalau nggak dipenuhi, lemas. Lemas. Dan memungkinkan 4S. Ya, 4S itu. Apa itu 4S? Satu, sakit, gitu kan? Yang kedua, bisa stroke. Yang ketiga, sekarat. Keempat, selesai. Gitu kan? Jadi bisa meninggal. Ya, jadi kalau nggak dipenuhi kebutuhannya, ya selesai. Ya, coba Anda kalau nggak percaya, coba aja silahkan. Nggak makan-makan, nggak minum-minum. Lemas kan? Ya, karena itu butuh nutrisi. Nutrisi ini pun nanti akan turun ayat Quran mengatur bagaimana fisik ini supaya sehat, nutrisinya bagus. Ya, contoh misalnya turun Quran surah kedua ayat 168, Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Ini yang tadi hudal linnas. Hei semua manusia, hukum universal. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda berpetualang di bumi, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda secara fisikal, cari makan. Tapi harus yang menyehatkan, nutrisinya bagus, halalan, cari dengan cara yang halal, ya kan? Ya, kalau nggak halal juga jadi pikiran, jadi nggak bagus juga ke fisik. Ya, kemudian thayyibah yang menyehatkan, 5.000 halal, tapi dicari yang membuat diri kita sakit misalnya kan? Makan nasi uduk pakai sambal, sambalnya sebaskom, ya nggak thayyib, halal tapi nggak thayyib, gitu kan? Nah, jadi konsepsinya apa? Kalau kita ngikutin satu ayat ini saja, sehat fisik kita itu, sehat. Ya, ada ayat nanti tentang ini halalan thayyiban, ada ayat melarang makanan-makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena berdampak kepada fisik. Makanya ada yang diharamkan. Makan daging A misalnya, makan B, makan C, makan D. Kenapa yang haram? Ini diharamkan, sebetulnya bukan sekedar untuk mengharamkan. Ini haram, larang. Bukan itu tujuannya. Ada sesuatu yang besar untuk kemaslahatan hidup kita. Makanya haram itu seakar dengan kata hormah. Hormat itu kehormatan. Hormat itu dari bahasa Arab. Hormat itu dari bahasa Arab. Dari kata hormatun. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia. Supaya tetap terhormat. Ya, jadi kalau ada makanan yang baik-baik, yang halal-halal, kenapa cari yang haram gitu kan? Nah, ini fisik. Kalau nggak makan ini, bermasalah. Akal juga sama, butuh makanan, butuh nutrisi. Ya, apa makanannya? Pengetahuan, ilmu. Makanya banyak ayat di Al-Quran itu, ayat-ayat yang mendorong kepada penguatan pengetahuan. Ya, misalnya wahyu pertama turun, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian nanti afala yatadabbarun al-Quran. Tadabbur. La'allakum tatafakkarun. Tafakkur. Mengembangkan pemikiran kita. Ya, ada tadzakur, tafakkur, tadzakur, tadabbur, dan sebagainya. Ayat-ayat riset banyak di Al-Quran itu. Yang mendorong kita untuk mengembangkan pengetahuan. Karena penting akal berkembang. Ada jutaan ya di bagian sel tubuh kita itu. Yang menyambungkan kepada saraf-saraf kita yang terhubung kepada akal. Kita sehari nggak baca aja, nggak dapat informasi, itu bisa mati sebagian dari sel-sel tertentu yang terhubung kepada akal kita atau saraf-saraf tertentu. Ya, makanya penting kita belajar mencerna. Ini kan Allah kasih pendengaran dan penglihatan
Ya, salah satunya kan sumber pengetahuan supaya akal terus terjaga, dapat nutrisi. Coba kalau Anda sehari nggak mau dengar, tutup telinga dan nggak lihat, itu pasti akan berpengaruh kepada fisik kita. Ya, minimal pusing, minimal capek, lelah, itu penat. Nggak percaya silakan tes sehari aja, nggak dengar, nggak lihat. Jadi tutup telinga sekuat-kuatnya, tutup mata begini, itu akan berpengaruh kepada keseimbangan kehidupan kita, pada tubuh kita bahkan dan sebagainya. Karena itu masih butuh kita masukkan. Ya, karena itu di Quran surah ke-17, teman-teman sekalian, Al-Isra ayat 36, itu yang paling dasar pendengaran dan penglihatan itu disebut sumber pengetahuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak punya dasar pengetahuannya, yang bisa dicerna lewat pikiran, lewat akal. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu sumber pengetahuan. Ya, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan akal kita itu ya untuk mencerna itu, ya itu bagian dari sumber pengetahuan, nalar. Fuad itu nalar, ya. Jadi pandangan, penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian nalar kita itu suatu saat akan ditanya, kata Allah, dipertanggungjawabkan sebagai sumber pengetahuan. Ini teman-teman sekalian. Jadi butuh nutrisi, makanya kita sekolah kan? Sekolah. Rata-rata kan S, ya, S, SD, S, SMP, S, SMA, S1, S2, S3, ya, S4, kerupuk 3, semua S kan. Ya, itu untuk memenuhi apa? Ini kebutuhan akal. Jadi Anda bayangkan, yang fisik saja butuh nutrisi. Akal saja butuh nutrisi, sampai kita sekolah, baca ini itu. Sekarang sumber kehidupan utama yang menggerakkan fisik dan akal, masa nggak butuh nutrisi? Pasti dia butuh sesuatu. Ya, untuk hidup, untuk berkembang, supaya punya gairah hidup yang benar. Ini kan yang paling inti ada di sini, makanya saya letakkan di pertengahan, khairul umur ausatuha. Ya, jadi kalau kita ini saja yang digerakkan oleh ruh butuh makanan, akal butuh makanan, masa penggeraknya nggak butuh ya suplemen, nggak butuh nutrisi? Mustahil, pasti butuh. Nah, ketika kita ingin mendapati makanannya, apa makanan roh ini? Mesti kita cari, gali lagi ke sumbernya. Kata Allah di Quran surah ke-17 ayat 85. Al-Isra 85. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepadamu tentang hakikat roh. Roh ini bagaimana? Esensinya apa? Ya kan? Kemudian kebutuhannya apa? Jadi kalau ada sekarang misalnya penelitian tentang roh, ya penelitian yang terlambat juga. 15 abad yang lalu udah ada yang tanya-tanya begitu. Turun ayat, "Qulir roh min amri rabbi." Khusus masalah roh ini, min amri rabbi adalah urusan Tuhanku, Rabbku, urusan Allah. Jadi semua yang terkait dengan kebutuhan roh ini, karena ini dasar pokok kehidupan dan sebagainya, sumbernya langsung dari Allah. Ya. Kalau ini Allah lekatkan lewat ikhtiar. Allah lekatkan lewat ikhtiar. Ini sumbernya dari Allah juga. Kebutuhan fisik sumbernya diterangkan oleh Allah. Nih begini, kamu ikhtiar begini. Nih begini akal, kamu ikhtiar. Kamu yang belajar, kamu begini. Roh, semua kembali kepada Allah ketetapannya. Sumber kehidupan, sumber penggerak, sumber inti dan sebagainya. Allah yang Maha Tahu ingin menetapkan. Nah, ini ada sesuatu yang penting. Kenapa ketika urusan roh ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Sementara yang ini kita diberikan keterangan, walaupun sumbernya dari Allah juga. Ini dari Allah juga, tapi kita diberi keterangan. Kamu silahkan makan, silahkan beraktivitas, diberi keluasan. Cuma ini jangan yang disentuh yang begini. Ya, dan jangan bertanya, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu kan? Gak usah bertanya begitu. Cari aja, begini. Ya, masuk ke sini, silahkan kerjakan. Tapi ketika masuk kepada roh, spesifik Allah katakan, "Qul roh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Kalian nggak bisa menguasai segala hal, kata Allah. Ada satu bagian yang semua dilekatkan langsung kepada Allah. Allah yang berikan langsung. Masya Allah. Makanan roh itu Allah yang langsung berikan. Ya, Allah menunya yang langsung tampilkan. Ya, laisa kamitsli syai', jangan dibayangkan macam-macam, nggak boleh. Yang saya sampaikan ini tata kebahasaan. Allah yang langsung tampilkan menu untuk roh. Allah yang siapkan kebutuhan-kebutuhan roh dan sebagainya. Nah, semua hal yang disiapkan oleh Allah itu untuk menjadikan roh ini semakin kuat, semakin hidup, sehingga semakin mendekatkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan terpenuhi dan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Jadi, kenapa Allah berikan semua kebutuhan roh itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menunya, macam-macamnya dan sebagainya? Tujuannya pertama untuk memberikan bimbingan pokok kepada manusia supaya benar menjalani hidup, karena ini intinya. Jangan sampai keliru. Ya. Yang dengan ini fisik digerakkan dengan benar, akal digerakkan dengan benar, sehingga ilmunya juga benar, fisiknya benar, dan dalam kebenaran ini terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dekat, sangat dekat, dekat itu disebut dengan dana.
Dana. Di antara maknanya dekat. Ya. Wadanal jannataini dan, kan? Dan ada di surga itu hal-hal yang berdekatan, sangat dekat sehingga mudah diraih. Kan? Pengen ini makanan ambil saking dekatnya gitu ya. Orangnya disebut dengan dani, namanya dani itu yang dekat. Ya. Jadi nanti ada dana begini, ada dana sifatnya rendah, dana yaddu dunuwan, sifatnya disebut dunia. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Dunia. Gitu ya. Ya. Dunia. Ya, ad-dunya mata'un, kan? Ad-dunya. Ini seakar dari kata dana juga. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang singkat, ya, sesuatu yang rendah. Kenapa dunia disebut dengan dunia sifatnya? Karena segala kehidupan di sini berlangsung singkat. Kayaknya baru kemarin ya, kita SD, sekarang udah punya anak, udah punya cucu dan sebagainya. Ini dunia. Ya, hubungannya dekat. Dan kalau kita terlalu mengejar dunia, maka akan rendah kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dana sesuatu yang dekat, sesuatu yang rendah, sesuatu yang berkonsekuensi. Frame yang meliputi sifat ini disebut din namanya. Ad-din. Kama tadinu tudan. Masih ada terkait dengan ini, din. Kenapa din disebut din? Ya, karena dengan din ini kita bisa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kenapa din disebut din? Karena ketika masuk kepada frame ini, frame din ad-din ini, maka akan terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kata ini. Ya. Dekat. Singkat. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam frame din ini, semua komunikasi dengan Allah itu akan dijawab begitu singkat. Makanya orang-orang yang kuat dinnya berdoa langsung dijawab. Pengen ini diberikan, ini dibimbing, cepat. Ya, cepat sekali. Singkat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang menjauh dari ini maka sifat muncul. Sifat dari dana itu rendah, terendahkan. Orang yang menjauh dari din ya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya begitu rendah. Itu konsepsinya. Karena itu ada orang Arab mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memeluk ad-din, masuk dalam ad-din, maka di situ pula engkau akan dibalas. Apakah engkau dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ad-din ini teman-teman sekalian, ketika ditampilkan dalam Al-Quran, konsepsi ad-din ini, frame ini yang disebutkan oleh Al-Quran di dalamnya langsung mengatur kebutuhan roh. Di dalam ad-din inilah ada petunjuk-petunjuk, ada pedoman-pedoman, yang notabene semua itu adalah nutrisinya roh. Supaya roh itu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Supaya bisa menggerakkan fisik, ya, terhubung dengan Allah, dibimbing oleh Allah, ilmunya dibimbing Allah, gerakannya dibimbing Allah, berkatanya dibimbing Allah. Muncul itu semua dari sini, dari roh. Ya, supaya rohnya dekat dengan bimbingan Allah, ya, kalau doa cepat dikabulkan, fisik bermohon mengangkat tangan, lisan berkata, ya Allah, aku ingin cepat dikabulkan, kuncinya dari sini. Maka dia harus membangun kedekatan dengan Allah. Untuk membangun kedekatan dia harus masuk ke dalam ad-din. Ad-din inilah yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan nama agama. Agama, yang asalnya agama itu seperti bahasa Sanskerta. Tidak, agama rusak. Jadi konsepsi yang dibangun supaya menjaga manusia supaya nggak rusak. Nggak rusak akalnya, nggak rusak pikirannya, nggak rusak fisiknya. Ya, itu masih umum. Karena itu ketika ditampilkan dalam Al-Quran konsepnya pakai alif lam ad-din. Yang ini bukan yang lain kata Allah. Kalau sudah pakai alif lam khusus. Yang ini bukan yang lain. Kalau kalian ingin menjaga supaya diri nggak rusak, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya cepat terkabul doanya, supaya dibimbing jadi orang baik, supaya berubah pola hidupnya, masuklah ke ad-din ini. Penuhi kebutuhan roh dengan ad-din. Apa ad-din yang dimaksudkan di sini? Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran. Ya. Ayat ke-19. Paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf standar. Surah ketiga Ali Imran, ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din yang menjadi dasar kebutuhan roh. Ad-din yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia, yang terhimpun di dalamnya pedoman-pedoman kehidupan, ya, yang benar yang ditetapkan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kenapa ada kalimat indallah di sini? Karena ada mungkin sebagian yang berkata, ini agama yang ini yang benar, ini agama yang ini agama yang ini.
Ketika sebagian manusia mendapatkan pilihan-pilihan, Anda kan kalau dapat menu-menu ya dari fisik saja ini ada makanan ini, Anda mau milih yang mana? Kan? Maka Allah menyampaikan sebagai pencipta kita, kalau ada yang menawarkan begini, nih, yang aku tetapkan kata Allah sebagai kebutuhan roh yang benar yang membangun kedekatan denganku, indallahi sisi Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Islam. Ya, dengan alasan inilah kita bisa menetapkan bahwa setiap manusia itu perlu beragama. Perlu berdin, karena itu kebutuhan rohnya. Nggak mungkin ada yang nggak beragama, mustahil. Karena kebutuhan roh. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan, indallahi, inna dina indallah, artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya dalam kehidupan boleh jadi ada tawaran-tawaran, ada dorongan nafsu, ada macam-macam untuk memberikan konsepsi pemenuhan roh, kebutuhan rohnya. Ya. Ya, jadi kalau ada statement mengatakan ateis misalnya kan, ateis. Ya, teis itu kan dari kata theos ya. Theo itu Tuhan. A itu tidak. Kan tadi saya katakan tidak bertuhan gitu ya. Sebetulnya bukan nggak bertuhan. Tuhannya itu ya pemikirannya itu. Ateis itu ya ketidakannya itu. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan rohnya dan tidak didapatkan. Kalau makanan nggak tepat kan rohnya juga nggak seimbang. Ya kan? Nah, karena itu sesungguhnya teman-teman sekalian, semua manusia itu butuh agama. Ini alasan kenapa kita mengatakan di awal kebutuhan manusia untuk beragama. Jadi setelah kita tahu anatomi kemanusiaan kita dalam Al-Quran, dalam hadis, nah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita merasakan seperti kita butuh makanan, butuh minuman, butuh belajar, butuh pengetahuan, roh kita pun butuh nutrisi. Yang tiada lain ditemukan di sini, di ad-din. Karena itu semua manusia yang hidup pasti akan mencari kecenderungan untuk menenteramkan hatinya, jiwanya. Pencarian yang sesungguhnya itu sebetulnya mencari nutrisinya. Ini nggak akan ditemukan kecuali di ad-din. Dan kata Allah, kalau ada tawaran-tawaran kepada Anda, ya, misalnya ini begini, ini begitu, ini begini tawaran ini, maka tetapkanlah pada diri Anda, kata Allah, ini yang ditetapkan oleh Allah sebagai kebutuhan hidup kita itu dalam konsepsi ad-din adalah apa? Islam. Karena itulah kita memilih Islam. Ya, belum selesai nanti. Kenapa pilihan kita jatuh kepada Islam? Kita akan turunkan kembali. Sehingga kita bisa bandingkan. Ini Al-Quran itu luar biasa indah, objektif. Ya, kata Allah, saya nggak paksa. Saya nggak paksa Anda untuk memilih Islam. Ya, la ikraha fid din. Cuma ada di dalam Al-Quran tuh, la ikraha fid din. Ya, Quran surah kedua itu, Al-Baqarah. Masih ingat? Ayat 286. Ayat 256. Bukan 286, 256. Ya, paling kiri sebelah bawah. Setelah ayat kursi itu. Ya, kemudian la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan. Indah sekali Allah itu meminta kita untuk menganalisis sehingga menemukan kebenaran itu. Lalu Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan taufik. Gak boleh paksa orang, lakum dinukum waliyadin. Ya silahkan, kamu bisa memilih. Tapi Allah berikan petunjuk. Ya, supaya kita memilih yang benar. Diberikan dorongan-dorongan, gambaran-gambaran, petunjuk-petunjuk, digambarkan kenapa kamu pilih ini, kenapa yang lain itu tidak bisa diukur sebagai konsepsi beragama yang ditetapkan dengan standar kebenaran, gitu. Tinggi standarnya. Ya, tapi yang pertama kita pelajari dulu, tahap pertama dulu. Jadi kalau sekarang kita ditanya kenapa kamu pilih untuk beragama, ya kita bisa menjawab karena agama itu kebutuhan spiritual saya, kebutuhan roh saya. Sama dengan Anda kalau nggak makan kan Anda lemas. Nah saya ini kalau nggak beragama, roh saya lemas. Fisik saya nggak bisa beraktivitas dengan baik, akal saya nggak bisa kemudian mencerna dengan baik. Itu kebutuhan roh. Ini jawaban pertama, ya kan? Kenapa Anda pilih Islam? Nah belum selesai jawabannya. Belum selesai. Nanti ada materi selanjutnya. Saya sudah lewat nih. Lewat 15 menit ya. Mohon maaf. Jadi kalau ditanya, pertama kita mesti jawab kenapa Anda beragama. Jadi jawaban kita yang paling gampang. Karena agama adalah kebutuhan roh saya. Kebutuhan spiritual saya. Soul, spirit. Ya, jadi seperti tubuh saya nggak makan, saya bisa lemas. Kalau saya pun tidak beragama, pasti hati akan gelisah. Hati tidak akan tenang. Ya, jadi kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan lah. Hati itu pasti butuh ketenangan. Dan ini yang menggerakkan semua kita beraktivitas. Kalau dia nggak tenang, nggak akan nyaman kita beraktivitas. Dan sumber ketenangan itu nanti ada dalam agama. Ada dalam agama, itu sumber segalanya. Nah sekarang persoalannya, kenapa yang kita pilih adalah Islam? Kenapa Allah menetapkan agama yang benar itu Islam? Apa standar kebenaran Islam itu? Kenapa kita memilih Islam? Apa standar kebenarannya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepercayaan lainnya, keyakinan yang lain? Bagaimana kita bisa menjawab syubhat-syubhat yang muncul, semua agama sama, tinggal kita pilih menuju Tuhan yang sama. Gimana cara membuktikannya? Menjawabnya seperti apa?
Nanti saya pun sudah ada referensi termasuk juga dari buku-buku dan sebagainya dari aspek sejarah. Ya, tapi kita akan kembali kepada Al-Quran dulu. Insya Allah kita bangga dengan Islam, kita tahu, kita punya argumentasi kalau ditanya. Itu secara ilmiah, sangat objektif, secara ilmiah. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, bagaimana menguatkannya? Menguatkan keislaman. Jadi kalau sudah paham Islam itu benar, menurut kita ya, pemeluknya, itu harus ada itu loh. Ya, dan negara pun menjamin. Jadi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika kita akan memeluk, kan kita mesti punya keyakinan kan? Ya kan? Kalau kita sudah tahu Islam yang benar, bagaimana meyakinkan pada diri kita? Menguatkan pada diri kita sehingga mengikat Islam dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mengikat dengan kuat, dijaga supaya nggak lepas, disebut dengan akidah namanya. Dari kata akadah. Ya, maka yang muncul akad nikah, akad. Kenapa pakai akad? Maksudnya jaga kalimat itu, jaga komitmen itu, lepas. Jangan sampai terlepas, jaga. Ya, jaga sepanjang kehidupan kita. Nah, ini sifat paling dalamnya disebut dengan akidah. Kenapa disebut dengan akidah? Jaga keislaman kita itu, jangan sampai terlepas sampai kita wafat. Orang yang mengikat itu namanya muslim. Islam, tadi dinnya disebut Islam. Orang yang mengikat dirinya dengan Islam disebut muslim. Jamaknya disebut muslimun. Maka muncul Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang telah beriman, ya tingkatkan takwamu kepada Allah, jaga tuh keislamanmu, akidahmu itu. Jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan memegang akidahmu dengan kuat. Jadi akidah itu mengikat dengan kuat, dengan baik. Ya, dan nggak mungkin kita bisa ikat kalau kita nggak punya keyakinan. Harus yakin dulu kan? Yakin tanpa ragu. Nah, keyakinan tanpa ragu itu disebut iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Ya kan? Seperti apa kita bisa mengikat iman dalam jiwa kita? Yakin tanpa ragu, diikat kuat. Kemudian bagaimana menentukan kebenaran Islam yang kita yakini supaya kita nggak goyah? Itu materi selanjutnya di pokok bahasan ketiga sampai 5. Paham ya? Paham insya Allah ya? Baik, maka kalau paham berlakulah surat Al-Maidah itu. Ya, ini ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang telah beriman. Ini beriman semua kan ya? Hei orang-orang yang telah beriman, jika penjelasan telah disampaikan kepadamu dengan terang, maka jangan banyak ditanyakan. Karena pertanyaan dari yang jelas itu membuat nanti penjelasan semakin tidak jelas. Apalagi waktunya udah lewat. Maka nanti kalau sudah selesai sampai 5 pembahasan, baru kita buka untuk diskusi. Sekarang kita cukupkan dulu. Selanjutnya kewajiban Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nanti masuk ke web, kita akan siapkan pertanyaan supaya lulus dari sini, masuk ke yang berikutnya insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini baru pengantar, kita belum baca kitab nih. Ya, belum baca kitab, belum masuk ke fase penjabaran Nabi. Nabi itu ngajarin apa sih pokok akidah kepada umatnya di fase Mekah? Kan harus tahu tuh. Yang diajarkan Nabi apa sih? Itu kan? Nah, ini kita akan lihat seperti apa gambarannya sehingga muncul orang-orang hebat yang bahkan mempertahankan keyakinannya dengan nyawanya gitu ya. Sampai muncul ayat-ayat Quran mengatakan Allah mengadakan perniagaan bagi orang-orang yang mau berniaga dengan jiwanya, dengan hartanya dan sebagainya. Itu ayat tentang apa itu ya? Jangan salah dipahami juga. Tapi yang paling hebat bagaimana akidah itu bisa membentuk karakter seorang muslim yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menyempurnakan yang kurang-kurang yang kita pelajari, mengoreksi apa yang salah dari apa yang telah kita dapati, dan semoga Allah membimbing kita kepada jalan-jalan yang baik. Saya penting sampaikan, jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya, itu mutlak kekurangan ilmu saya, ya kesalahan pribadi saya. Mohon jangan diambil kalau ada yang tidak tepat ya, dan saya pun sangat senang kalau disampaikan ada yang keliru supaya saya bisa benarkan ya sesuai dengan apa sandaran-sandaran yang benar. Cukup ambil pendapat yang lebih baik dan buka wawasan kita, belajar dari guru-guru lain supaya mendapatkan wawasan yang baik sepanjang standar ilmu itu benar, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Silahkan dan ikuti nilai-nilai kebaikan yang utuh. Ambil pendapat yang baik, kalau yang saya salah itu keliru, tinggalkan. Ambil pendapat guru-guru lain, jauhi perdebatan-perdebatan, hal-hal yang kontraproduktif yang hanya menurunkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim.